Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita mungkin pernah dilepaskan dari sebuah bahaya. Mungkin bahaya itu tidak seberapa serius, atau mungkin bahaya itu begitu serius. Seandainya kita sama-sama dilepaskan dari dua bahaya, yang pertama sangat serius dan yang kedua tidak terlalu serius, mana yang membuat kita lebih mengucap syukur? Pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Tuhan Yesus juga pernah memberikan sebuah perumpamaan. Dia berkata begini, ada dua orang yang punya hutang, jumlahnya berbeda, dua-duanya sama-sama dihapuskan utangnya. Siapakah di antara dua orang itu yang lebih bersyukur? Jawabannya mudah sekali, yaitu orang yang hutangnya lebih banyak. Siapa yang lebih bersyukur pada saat dilepaskan dari bahaya yang besar dengan bahaya yang kecil? Maka orang yang dilepaskan dari bahaya yang besar jauh punya alasan untuk mengucap syukur. Orang-orang yang memahami kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang memahami tentang dosanya secara benar. Tanpa saudara memahami dosamu secara benar, maka engkau tidak mampu memahami anugerah Tuhan secara benar. Dengan kata lain, orang-orang yang memahami betapa besarnya dosanya adalah orang yang mampu memahami betapa besarnya anugerah yang menutupi dosa itu. Kalau saudara menganggap dosamu kecil, maka engkau hanya akan melihat anugerah yang kecil. Tapi begitu engkau mengakui betapa besarnya dosamu, maka engkau pada saat yang sama juga akan mengakui betapa besarnya anugerah Tuhan yang menutupi dosa itu. Hari ini saya ingin kita belajar tentang keadaan kita dahulu sebelum di dalam Tuhan. Betapa seriusnya keadaan kita ketika kita belum di dalam Kristus Yesus. Hari ini tema kita adalah kegelapan yang mengerikan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai yang ke-21. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Saya membaca ayat 19, Yohanes 3 ayat 19, saudara membaca ayat 20 dan ayat 21 kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Amin. Bahasa Indonesia memulai ayat 19 dengan kalimat begini, dan inilah hukuman itu. Dalam bahasa asli Alkitab, kata hukuman di sana adalah kata krisis. Gampang sekali. Apalagi kalau hidupmu penuh dengan krisis, mengingatnya gampang sekali. Krisis. Nah, krisis di dalam bahasa Yunani sebetulnya artinya bisa dua. Krisis itu bisa artinya secara netral, menghakimi. Tapi bisa juga artinya secara negatif, menghukum. Orang yang dihakimi belum tentu pada akhirnya dihukum. Bisa saja orang itu dijadikan saksi, kemudian meningkat jadi terdakwa. Setelah proses pengadilan ternyata dia malah dibebaskan. Kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggris, beberapa versi menerjemahkannya itu adalah penghakiman. Jadi dan penghakiman itu telah datang, judgment, netral sifatnya, belum tentu punishment. Tapi beberapa versi bahasa Inggris memakainya sudah bentuk negatif, yaitu condemnation, hukuman, atau verdict, keputusan. Sudah ada keputusan. Nah, mana di antara dua arti ini? Yang netral, menghakimi, yang negatif, menghukum. Di antara dua pilihan ini, mana yang lebih pas untuk konteks di dalam Yohanes 3:19? Saya akan pilih yang netral. Karena kalau kita lihat, nanti ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama itu ayat 19 dan 20, orang-orang yang menentang terang dan akhirnya dihukum. Tapi ayat 21, ada orang yang datang kepada terang itu sehingga mendapatkan keselamatan. Dan penghakiman itu datang. Pada saat penghakiman itu datang, hasilnya dua.
Ada yang dihukum, ada yang tidak dihukum. Dan kalau saudara melihat ayat-ayat di atasnya, maka ada ayat yang bunyinya begini. Bahasa Indonesia sekali lagi menerjemahkannya kurang sempurna. Anak manusia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Tapi bukan berarti dia tidak menghakimi. Anak manusia itu datang memang untuk menghakimi, tidak selalu untuk menghukum. Tergantung respon orang terhadap kedatangan anak Allah. Kalau orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penghakiman itu hasilnya adalah keselamatan. Kalau dia menolak anak Allah, maka hasil dari penghakiman itu adalah penghukuman. Jadi saya memilih untuk menerjemahkan Kristus di ayat 19 secara netral. Sehingga kalau saya terjemahkan menjadi begini. Dan inilah penghakiman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Bahasa Indonesia tidak terlalu jelas terang ini huruf kecil atau huruf besar, karena dalam bahasa asli juga tidak ada. Bahasa Yunani kuno pada waktu Alkitab ditulis tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil memang. Sehingga kita harus menentukan sendiri ini terangnya besar atau kecil. Beberapa bahasa Inggris membantu kita. Misalnya kalau saudara memakai English Standard Version, maka saudara menemukan the light, L-nya itu capital L. Berarti merujuk kepada Yesus Kristus. Dan saya setuju dengan pilihan English Standard Version. Karena kalau saudara lihat di pasal 1, Yesus sebagai terang itu sudah disebutkan berkali-kali. Dan terang yang sesungguhnya yang menerangi semua manusia telah datang ke dalam dunia. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi dia memberi kesaksian tentang terang itu di pasal 1. Sehingga tidak terelakkan yang sedang dibicarakan di sini adalah terang yang sejati, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Pada saat terang itu datang ke dalam dunia, apa yang akan terjadi? Saudara pasti berharap everything is gonna be alright. Everything is gonna be fixed right away. Semuanya pasti akan jadi baik karena terang sudah datang ke dalam dunia. Tapi kenyataannya tidak. Terang itu datang bukan dengan paksaan. Terang itu datang bukan dengan mengambil kehendak bebas kita. Terang itu datang dan menawarkan, apakah kita akan menerima terang itu ataukah kita akan menolak terang itu. Dan kita akan melihat dua kelompok orang ini. Ada orang yang ketika terang itu datang, mereka menolak terang itu. Tapi ada orang yang datang kepada terang. Dan kita masing-masing akan melihat dua kelompok ini. Saya akan fokus pada kelompok yang pertama yang menentang terang. Mengapa ada orang yang menentang terang? Coba saudara pikirkan ya. Siapa di sini yang suka tidur lampu mati? Ada ya? Beberapa? Nah, siapa yang suka tidur lampu menyala? Ada juga ya, beberapa ya. Nah, ada. Saya kadangkala bingung melihat orang suka lampu mati, suka lampu terang. Nah, yang saya bingung adalah orang yang suka lampunya terang. Mengapa? Saya bisa tidur lampu terang, saya bisa tidur lampu gelap. Tapi saya beberapa kali merenung, mengapa ya orang itu suka tidur lampunya terang? Pertama, pemborosan listrik ya, benar ya, pemborosan. Kedua, pada waktu tidur kan kita tutup mata sih. Mau terang mau gelap kan tetap gelap ya. Benar atau betul saya? Mengapa kita suka tidurnya lampunya terang? Kalau bingung jawabnya, saya tanya yang lampunya gelap ya. Mengapa kita suka kalau tidur lampunya gelap? Dingin. Ya, jadi lebih dingin. Jadi setelah lampunya dimatikan, terus AC tetap dinyalakan. Sama aja sebetulnya, mau lampu nyala, lampu mati, kalau AC-nya nyala ya tetap aja dingin ya. Oke, yang nggak punya AC mungkin pikirannya ya udah lampu dimatikan mengurangi temperatur kamar. Oke, bagus. Yang lain? Tidak silau loh, tapi pada waktu kita tidur kan kita tutup mata sih. Beda ya? Beda. Loh, ini tema khotbah kita tentang tidur atau tentang apa ya? Kok kita malah diskusi tentang cara tidur? Nah, manusia itu tidak selalu suka terang memang. Jadi kalau ada terang, kita itu berpikir kita akan merengkuh terang itu atau tidak merengkuh terang itu. Contoh sederhana waktu kita tidur saja.
Pilihan kita itu beda-beda. Ada yang suka terang, ada yang suka kegelapan. Tapi bukan berarti saudara yang tidur lampu mati itu tergolong pada orang-orang di ayat 19 dan 20. Bukan. Saya hanya memberi contoh bahwa tidak semua orang itu memiliki respons yang sama terhadap terang. Ada orang yang menolak terang, dan saya akan menerangkan mengapa orang menolak terang. Padahal terang itu kan berarti Yesus datang memberi kita pengetahuan yang benar, memberitahu kita kebenaran. Tapi mengapa orang tidak mau terima? Ada dua alasan mengapa orang tidak terima. Yang pertama adalah karena orang membenci terang. Orang mencintai kegelapan. Coba baca ulang pasal 3. Saya bacakan ulang untuk saudara pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah penghakiman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai. Bahasa Indonesia menerjemahkannya menyukai. Padahal bahasa Inggris itu tidak ada yang menerjemahkannya menyukai. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya mencintai. Dan bahasa asli Alkitabnya memang mencintai. Jadi kalau saya terjemahkan begini, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi terjemahan bahasa Indonesia menurut saya kurang begitu kuat. Kalau dibilang salah, tidak. Tapi kurang begitu kuat. Kalau cuma dikatakan begini, orang lebih menyukai A daripada B, berarti orangnya benci kepada B atau tidak? Misalnya saudara ditanya, kamu mau ice cream strawberry atau vanilla? Saudara bilang gini, aku lebih suka vanilla. Belum tentu saudara tidak mau strawberry. Belum tentu. Cuma kalau harus milih, saudara milih gitu. Tapi kalau diterjemahkan cinta itu lebih kuat. Jadi bukan cuma masalah suka, tapi benar-benar cinta. Nah, kita yang muda-muda kan, yang pernah muda dan masih ingat. Soalnya yang pernah muda tapi usianya sudah 80 tahun kan dia sudah nggak terlalu ingat masa mudanya apa. Nah, kalau kita pernah muda dan kita pernah ingat dulu ya, kan ada banyak perempuan, ada banyak laki-laki yang kita suka tapi belum tentu kita cintai. Atau yang ada bersama kita sekarang kita sukai. Sukai dan cintai belum tentu. Kalau saudara tanya saya dulu, saya beberapa lihat, oh saya suka ini. Tapi tidak semuanya saya cintai kan. Hanya sukanya itu beda-beda. Kalau sama ini suka karena bisa untuk dipinjamin pulpen, bisa dipinjamin alat-alat tulis gitu kan, daripada bawa susah-susah dari rumah. Kalau ini suka kenapa? Karena dia suka makan, tiap kali makan dia suka nawarin dan saya ikut makan gitu. Tapi kalau kita cinta itu beda. Terjemahan yang benar itu bukan suka, tapi cinta. Supaya kita tidak salah. Maka Yohanes di ayat 20 memberi keterangan. Bukan cuma kita itu lebih cinta ini daripada ini. Bukan cuma kita lebih cinta A daripada B, tapi dikatakan kita ini benar-benar membenci B. Mengapa orang menolak terang? Karena mereka mencintai kegelapan. Mengapa orang menolak terang? Karena mereka membenci terang. Jadi bukan cuma masalah suka atau tidak suka. Bukan masalah lebih suka kegelapan daripada terang, bukan. Memang membenci terang. Dan dalam bahasa asli Alkitab lebih kuat lagi. Kata kerja yang dipakai untuk mencintai dan untuk membenci itu dua kata yang berbeda. Yang kalau saya terjemahkan, penekanannya itu seperti ini. Manusia itu sungguh-sungguh mencintai kegelapan dan terus-menerus membenci terang. Saya ulang ya terjemahannya supaya kita paham. Manusia itu sungguh-sungguh mencintai kegelapan dan terus-menerus membenci terang. Dengan kata lain begini, mengapa engkau membenci ini? Karena engkau mencintai kebalikannya. Mengapa engkau begitu membenci terang? Jawabannya karena engkau mencintai kegelapan. Nah, saya suka kata yang dipakai di sini, mencintai dan membenci. Tidak dikatakan begini, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia tidak memahami terang. Bukan itu. Terang
terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia mencintai kegelapan dan membenci terang. Dengan kata lain, saudara, persoalan utama manusia itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Persoalan manusia itu bukan ketidaktahuan, ignorance. Kalau persoalanmu ignorance, maka information itu sudah cukup. Informasi sudah cukup. Kalau engkau tidak tahu, maka dikasih tahu, sudah beres. Persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi bicara tentang hati. Mengasihi, mencintai. Mengasihi yang salah, membenci yang salah. Dan itulah yang membuat manusia menolak firman, menolak kebenaran. Saya akan memberikan contoh kepada saudara. Beberapa saudara yang sering mengikuti saya di dalam seminar, menonton khotbah-khotbah saya di internet, pasti mungkin pernah mendengarkan pengalaman-pengalaman saya ini. Saya beberapa kali berbincang-bincang dengan orang lain yang bukan Kristen. Dan berapa kali dalam perbincangan itu kami beda pendapat. Tapi menariknya begini, pada waktu saya tanya kepada orang-orang itu, menurutmu pandanganku lebih kuat gak? Lebih rasional gak? Orang itu tanpa ragu mengatakan, iya, pandanganmu lebih rasional. Bukti yang tak berikan kira-kira memadai enggak? Meyakinkan enggak? Mereka jawab, meyakinkan. Lalu saya tanya, kamu mau percaya enggak? Jawabnya, tidak. Aneh kan? Kita berpikir kalau orang punya pertanyaan, lalu diberi jawaban, orang itu pasti akan terima. Ternyata orang bertanya itu beda-beda aspeknya. Ada orang yang bertanya karena tidak tahu, sehingga begitu dikasih tahu dia terima. Ada orang yang bertanya karena pengen tahu kebenaran. Orang-orang semacam ini mudah ditangkap oleh kebenaran. Tapi ada orang-orang yang bertanya itu hanya sekedar mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mungkin saudara masih ingat saya pernah cerita, saya berjumpa dengan penganut agama lain, bukan orang Kristen, dan orang itu bincang-bincang baik dengan saya, sangat akrab dengan saya dalam sebuah penerbangan. Dia bukan orang Indonesia by the way. Lalu dalam perbincangan itu dia tanya gini, are you a religious person? Terus saya jawab, yes I am, I think I am a religious. Kemudian dia bilang, aku juga religius. Kemudian dia ngomong begini, I am an open-minded person, I like to talk about religion. Terus saya bilang, oh bagus. Usianya kan nggak terlalu beda dengan saya lah. Jadi usianya kalau saya lihat dia sekitar 30-an gitu kan. Ya saya lebih tua beberapa bulan begitulah dengan dia. Jadi saya bincang-bincang dengan orang ini, saudara. Lalu sampailah pada kesimpulan begini orang ini. Orang ini yang mengemukakan kalimat ini. Sebetulnya agamamu dan agamaku sama. Lalu saya tanya, oke, kamu pernah belajar agamaku kah? Saya tanya gitu. Ya, aku pernah belajar. Oke, kalau kamu pernah belajar, aku ragu. Kok kamu bisa mengatakan agama kita sama? Karena agama kita beda loh. Saya bilang, loh kok bisa? Terus saya beritahu gini, Yesus mati di kayu salib atau tidak? Dia jawab, tidak. Lah beda kan? Di agamaku Yesus mati di atas kayu salib. Menurut agamamu Yesus tidak mati di atas kayu salib. Terus saya beritahu, mungkin nggak dua-duanya benar. Jadi Yesus pada saat yang sama mati dan tidak mati. Nggak mungkin kan? Kalau dua-duanya benar kan berarti Yesus setengah mati, ya kan? Mati ditambah tidak kan separuh, berarti kan setengah mati dia di atas kayu salib, ya kan? Nah, nggak mungkin dua-duanya benar. Dia setuju juga, nggak mungkin dua-duanya benar. Lalu dia tanya begini, yang benar yang mana? Terus saya tanya sama dia, kamu mau menelusuri pertanyaan ini secara apa? Common ground kita apa? Tempat pijakan kita apa? Lalu saya usulkan, bagaimana kalau sejarah? Dia setuju. Oke, mari kita bicara dari sisi sejarah. Oke, menarik, interesting. Lalu saya tanya begini, kamu punya bukti-bukti sejarah tidak? Yang ditulis oleh penulis yang bukan dari agamamu, yang tulisannya cukup kuno dan mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Dia jawab, setauku tidak ada. Terus saya beritahu, benar, memang tidak ada. Lalu dia tanya ke saya, kamu punya kah tulisan-tulisan di luar orang Kristen yang cukup kuno dan mengatakan Yesus mati di kayu salib? Pertanyaan itu saya sudah tunggu lama sejak awal pembicaraan. Begitu dia tanya, langsung saya jelaskan. Ada banyak tulisan oleh orang non-Kristen tentang Yesus mati di kayu salib. Dari tradisi Yahudi, ada penulis sejarah Flavius Josephus abad yang pertama. Dia mengatakan Yesus mati di kayu salib. Ada tulisan para rabi Yahudi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib.
Walaupun mereka mengatakan Yesus mati itu terkutuk, tapi kan itu makna. Faktanya tetap Yesus mati di atas kayu salib. Dari tradisi Persia ada seorang penulis kuno bernama Marabar Serapion pada awal abad yang kedua. Lalu di antara orang Romawi kita bisa menyebutkan Suetonius, Pliny the Younger dan seterusnya. Ada banyak orang non-Kristen yang mencatat Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Lalu saya tanya kepada orang ini, oke, aku punya bukti sejarah, kamu tidak punya bukti sejarah. Menurut kamu pandangan yang lebih kuat yang mana? Dia jawab, pandanganku. Pandangannya dia. Terus saya tanya, loh kamu kan gak punya bukti. Aku punya bukti. Jawabannya dia begini, iya, aku tidak butuh bukti. Aku tidak butuh bukti. Pokoknya kitab suciku ngomong A, aku percaya walaupun tidak ada bukti. Oke, that's fine. Lalu bincang-bincang lagi, wilayahnya bukan sejarah, tapi wilayahnya logika. Secara rasional, Yesus itu mati di kayu salib atau tidak? Lalu saya menerangkan proses penyalipan kuno seperti apa. Dan saya tanya dia, menurut kamu dengan proses yang sedemikian detail, mungkin tidak tentara Romawi salah menyalibkan orang? Karena menurut dia kan salah satu kemungkinannya, salah orang yang disalibkan itu bukan Yesus. Lalu saya tanya, menurut kamu rasional enggak tentara Romawi salah menyalibkan orang? Dia jawab gini, enggak mungkin. Oke, enggak mungkin. Sekarang aku tanya sama kamu, kira-kira ada catatan sejarah enggak tentara Romawi salah menyalibkan orang? Dan dia sekali lagi jawab, tidak pernah. Lalu saya tanya, jadi kesimpulannya apa? Yesus mati di kayu salib atau tidak? Jawabannya dia, tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Saya berjumpa dengan ateis, orang yang tidak percaya Tuhan juga. Jadi bincang-bincang dengan seorang ateis pun, pada waktu bincang-bincang itu terjadi, saya tanya kepada dia, mana yang lebih masuk akal, pandanganku atau pandanganmu? Dia mengakui pandangan saya lebih kuat, lebih rasional, tapi tetap aja dia tidak mau percaya. Saya masih ingat suatu ketika ada seorang bule dan berkata begini kepada saya, grow up man, katanya dia gitu. Religion kills many people. Agama itu membunuh banyak orang. Ngapain kamu percaya Allah ada? Banyak orang religius membunuh orang lain. Terus saya tanya begini, berarti kamu menolak agama, menolak keyakinan kepada Allah hanya gara-gara penganutnya membunuh banyak orang? Dia bilang iya, that's true. Oke, sekarang kamu tahu nggak Joseph Stalin? Siapa dia? Terus saya beritahu, Joseph Stalin itu pemimpin komunis, dia seorang ateis, tidak percaya Allah. Dan kamu tahu tidak, Joseph Stalin membunuh jauh lebih banyak orang daripada semua korban terorisme. Dia bilang tidak tahu. Oke, sekarang aku kasih tahu. Jadi ada seorang ateis yang membunuh lebih banyak orang daripada orang religius yang membunuh orang lain. Sekarang saya tanya, apakah ateismemu langsung salah? Gara-gara ada orang ateis yang membunuh orang banyak. Dia bilang, oh nggak bisa begitu. Lah ya, nggak bisa begitu, kenapa kamu begitukan saya? Mentang-mentang ini bertentangan dengan pandanganmu, lalu kamu begitu. Saya pernah ketemu juga dengan orang yang pintar sekali, orang bule juga, orang Eropa. Lalu bincang-bincang, saya tanya, kamu tuh agamanya apa? Dia bilang, I was a Christian. Saya dulu orang Kristen. Lalu saya tanya, sekarang kamu describe yourself itu sebagai apa? Dia bilang, I think I'm an agnostic. Agnostik. Jadi agnostik itu artinya begini, tidak yakin bahwa kebenaran yang pasti bisa diketahui. Tidak yakin bahwa kebenaran yang pasti bisa diketahui. Lalu saya tanya begini, kamu seberapa yakin tentang pandanganmu, agnostisismemu? Dia bingung dengan pertanyaan saya, seberapa yakin? Maksudnya apa? Terus saya tanya gini, kamu tuh jenis agnostik yang mana? Terus dia baru tahu, loh agnostik ada macam-macam ya. Dia bilang, iya ada macam-macam agnostik. Kamu tuh keras atau moderat? Bedanya apa? Saya kasih tahu dia, kalau kamu tuh agnostik yang keras, berarti kamu yakin tidak ada kebenaran apapun yang bisa diketahui dengan pasti bahwa itu benar. Langsung dia jawab gini, menurutku aku agnostik keras. Oke, kamu agnostik keras ya? Ya. Sekarang aku tanya, kamu yakin nggak pandanganmu ini pasti benar? Dia jawab, yakin. Nggak mungkin kamu agnostik keras. Karena kalau kamu agnostik keras, kamu meragukan semua kebenaran, termasuk kebenaranmu sendiri. Kamu tidak bisa yakin bahwa pandanganmu ini benar, karena kamu katanya kan agnostiknya keras kan. Terus dia jawab gini, okay, if that's the case, I think I'm a moderate
agnostic. Moderate agnostic. Oke, kamu moderate agnostic, enggak apa-apa. Lalu saya tanya gini, tapi menurutku kamu juga bukan agnostik yang moderat. Dia tanya, kenapa bisa begitu? Kalau kamu agnostiknya itu moderat, berarti kamu itu membuka ruang. Mungkin 50% ada kebenaran yang bisa diketahui, mungkin 50% ada kebenaran yang tidak bisa diketahui. Nah sekarang aku tanya kamu, kalau kamu agnostik moderat, kamu masih cari nggak kebenaran yang satunya itu? Atau kamu sudah yakin bahwa pandanganmu sekarang ini yang kamu hidupi? Dia jawab, ya pandanganku sekarang yang aku hidupi. Kamu nggak nyari seeking another truth, possible truth. Dia bilang, no, I do not do it. Lalu saya beritahu, berarti kamu bukan agnostik yang moderat. Kalau kamu agnostik moderat harusnya begini, dalam sebulan ada 4 minggu, kamu 2 kali ke gereja, 2 kali nggak usah ke gereja. Karena kan kamu mau konsisten tuh ya. Mau cari tahu, siapa tahu kekristenan ini benar, siapa tahu juga salah. Jadi kamu harus sama-sama cari. Tapi kamu berhenti cari, berarti kamu sudah menetapkan hati. Nah sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu agnostisisme itu rasional atau enggak? Jujur ya, terakhir kali bincang-bincang saya doakan dia ngomong begini kepada saya, dia ngomong begini kepada saya. Aku belum pernah ketemu orang Kristen dengan pikiran yang setajam kamu. Lalu dia bilang begini, your argument is so rational. Kalimatnya dia. Lalu saya tantang dia begini, kamu siap gak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia bilang, no. Persoalannya bukan di sini loh, ngerti maksud saya? Persoalannya itu di hatinya. Orang itu menentang terang bukan karena tidak bisa melihat terang. Orang menentang terang karena mereka membenci terang, mencintai kegelapan. Makanya Paulus mengatakan di Roma 1 ayat yang ke-18 sampai 20, murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Persoalan manusia itu bukan tidak tahu kebenaran, tapi manusia menindas kebenaran. Jadi saudara, dulu kita sebelum diselamatkan oleh Kristus, posisi kita seperti itu. Ada terang, tapi kita bukan tidak tahu terang, tapi kita tidak mau tahu tentang terang itu. Alasan kedua, mengapa orang menolak terang? Loh, padahal terangnya sudah datang, tapi orang tetap menolak. Alasannya bukan cuma hati, tetapi memang orientasi hidupnya jahat. Orientasi hidupnya itu jahat, perbuatan-perbuatannya jahat. Coba kita lihat ayat 19 sekali lagi, 19 dan 20, perhatikan baik-baik. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Ada alasannya, mengapa mereka lebih mencintai kegelapan dari terang? Alasannya apa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, terus-menerus berbuat jahat, maksudnya dalam bahasa asli membenci terang. Orang itu tidak datang kepada terang supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Mengapa orang menentang terang? Bukan cuma karena hatinya membenci terang. Mengapa orang menentang terang? Karena orang itu perbuatannya memang jahat. Kalau terang itu datang, maka perbuatan-perbuatannya yang jahat itu terekspos. Dia merasa tidak siap berjumpa dengan kebenaran. Sebab dia tahu, kalau dia berjumpa dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan menyakitkan untuk dia. Dia tahu bahwa kalau dia selama ini hidup di dalam kegelapan, lalu dia menerima terang yang besar, maka itu sangat mengganggu dia. Mengapa orang menentang terang? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Karena mereka tidak mau tahu, tidak mau yang jahat ini pada akhirnya terbuka di hadapan terang. Dan saya sudah mengalami ini, saudara. Saya sudah mengalami ini beberapa kali. Jadi saya berjumpa dengan orang itu bukan orang Kristen. Lalu diskusi dengan saya. Orang ini dulunya Kristen, sejak TK sampai kuliah Kristen. Lalu dia memutuskan jadi ateis. Makanya saya diminta tolong bicara dengan orang ini. Karena saya dulu juga pernah jadi ateis di sekolah teologi. Keren banget kalau saya ateisnya di sekolah Alkitab selama setahun. Nah, orang ini juga ateis setelah lulus kuliah. Lalu ditemukan dengan saya untuk bincang-bincang.
Saudara tahu waktu bincang-bincang, dia punya banyak pertanyaan sanggahan tentang kekristenan. Saya dengan sabar meladeni satu persatu, terus dengan sabar saya jawab. Pertemuan terakhir sebelum pisah, saya tantang dia. Jadi menurut kamu, pandanganmu sama pandanganku lebih kuat mana? Dia terus terang jawab, pandangan Ko Yakub lebih kuat. Oke. Sekarang menurut kamu, Alkitab yang kamu bilang mengandung kontradiksi-kontradiksi, aku sudah jelaskan semua. Menurut kamu masuk akal nggak penjelasannya? Dia bilang, ya, quite rational katanya. Oke, sangat reasonable katanya dia. Oke, terus saya tanya dia macam-macam. Ini kan terakhir, jadi saya tanya banyak pertanyaan. Saya tanya begini, Yesus bangkit dari kubur, lebih mungkin nggak daripada teori-teorimu sebelumnya? Mayatnya dicuri lah, Yesus cuma pingsan lah dan sebagainya. Lalu dia jawab, lebih masuk akal Yesus bangkit dari antara kematian. Saya pikirkan, wah ini waktunya. Lalu saya tantang dia, kalau kamu melihat Yesus bangkit lebih masuk akal secara rasional, secara historis, mau tidak kamu mempercayakan diri kepada Yesus yang bangkit? Saudara tahu jawabannya dia? Dia bilang, enggak kok, enggak sekarang. Nanti kalau aku tua baru aku percaya. Terus saya tanya, kenapa kamu enggak mau terima sekarang? Kan belum tentu kamu sempat tua, bener ya? Loh, jangan sok yakin loh sempat tua, ya kan? Saya selalu kok, kalau saya beritakan Injil kepada seseorang dan orang itu jawab gini, nantilah kalau tua saya baru percaya. Saya selalu nambahkan, jangan sok yakin kamu sempat tua. Itu kan saya sering ajarkan di sini. Jangan sok yakin kamu sempat tua, dan perhatikan juga, kalaupun kamu sempat tua, jangan sok yakin masih ada kesempatan kedua. Ulangi sama-sama ya, supaya kita ngerti ya. Jangan sok yakin kamu sempat tua. Kalaupun kamu sempat tua, jangan sok yakin masih ada kesempatan kedua. Orang ini menjawab, enggak mau kok, aku enggak siap. Lalu saya tanya, kenapa kamu enggak siap? Kamu kan sudah percaya secara intelektual. Ini dia jawaban jujurnya dia. Jawaban jujurnya dia begini, karena kalau aku percaya kepada Yesus Kristus, aku harus mengubah seluruh hidupku, cara kerjaku, cara bicaraku, pergaulanku. Lalu dia bilang, I'm not ready for that. Orang itu menolak terang bukan karena mereka punya keberatan terhadap terang itu. Orang menolak terang itu karena dia tidak siap kejahatan-kejahatannya diungkap. Dia tidak siap, dia mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, beberapa orang yang menolak Allah, beberapa orang yang menolak Kristus, menolaknya bukan dengan pertimbangan intelektual, tetapi dengan pertimbangan moral. Sebab kalau dia harus menerima itu, berarti dia harus mengubah seluruh hidupnya. Dan orang tidak siap dengan itu. Dan menurut saya ini menarik, karena Yohanes seolah-olah itu cara pikirnya itu dualistik sekali. Orang yang menerima Tuhan, menerima Yesus, menerima terang, berarti orang itu dikatakan orang yang menerima keselamatan, orang yang baik. Orang yang menentang terang itu disebut sebagai orang yang jahat. Barang siapa membenci terang tidak datang kepada terang, karena perbuatan-perbuatan jahat. Saya pertama kali mendapatkan ayat ini, saya merenungkannya, saya merasa sedikit tidak fair ayat ini. Mula-mula tidak fairnya begini, kan ada orang non-Kristen yang hidupnya baik, benar ya? Ada orang non-Kristen yang tidak jahat kan? Bahkan di tempat kerjaan kita yang non-Kristen kadang-kala lebih baik, lebih murah hati, lebih suka menolong, lebih jujur, lebih bekerja keras daripada yang Kristen. Tapi bagaimana bisa Yohanes 3 ayat 19 dan 20 mengatakan orang itu tidak menerima terang karena orang tidak mau kejahatan-kejahatannya dibongkar. Ada beberapa orang yang tidak mau terima terang, itu bukan karena dia jahat kok. Dia tidak mau terima terang, ya memang karena mereka tidak paham terang. Tapi kita perlu memahami begini, ini perbincangannya bisa panjang, bisa mendalam, tapi saya ingin meringkas supaya saudara tahu begini. Di dalam perspektif Yohanes 3, kejahatan terbesar manusia adalah menolak solusi yang disediakan oleh Allah. Menolak solusi yang disediakan oleh Allah, itulah kejahatan yang terbesar. Manusia itu keadaannya sedemikian parah loh saudara. Di Yohanes pasal 3, manusia itu parah. Yesus berkata begini saudara, coba kita lihat salah satu ayat. Saya pikir ini ayat yang penting yang bisa menolong kita. Mari kita melihat saudara di dalam pasal yang ketiga ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus
Ditinggikan maksudnya disalibkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang tidak rajin baca Alkitab pasti bingung. Hubungannya apa? Hubungannya begini. Dulu bangsa Israel berbuat dosa di padang gurun, lalu Tuhan hukum. Tuhan kirim ular berbisa memagut mereka, sehingga mereka itu banyak yang mati. Lalu Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka yang lagi sekarat, diberi jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Musa disuruh membuat ular dari tembaga. Jadi ada tongkatnya, kemudian bentuknya itu ular dari tembaga. Musa itu disuruh mengangkat ular tembaga itu. Semua yang sekarat mau mati ini, tugasnya cuma satu aja kalau mau hidup. Dia memandang kepada ular itu, lalu sembuh. Kalau saudara lihat apotek-apotek itu tandanya apa? Ular. Kenapa apotek tandanya ular? Pernah berpikir nggak? Jangan sampai ada tanda ular lalu saudara beli daging ular di sana. Nggak ada. Itu adalah apotek. Dan menurut sejarah, menurut cerita, menurut sejarahnya, itu memang ada kaitannya dengan peristiwa ini sebetulnya. Jadi ada nuansa Kristianinya, ada nuansa Judeo-Kristian di dalam logo-logo itu. Nah, sekarang balik lagi. Bangsa Israel ini mati dipagut ular. Sebagian sekarat mau mati. Ini keadaannya serius sekali. Lalu Tuhan kasih solusi. Solusinya melihat kepada ular tembaga itu, dan kamu akan sembuh. Sekarang Yohanes memberitahu hal yang sama. Kamu tuh manusia berdosa, seperti bangsa Israel yang dipagut ular. Kamu tuh sekarat, sebentar lagi binasa. Satu-satunya jalan engkau bisa diselamatkan cuma satu, memandang kepada salib Yesus. Ketika Yesus ditinggikan, engkau melihat kepada dia dan engkau akan diselamatkan. Tapi manusia tidak mau datang kepada Allah. Manusia tidak mau mengambil solusi yang disediakan oleh Allah. Dan itulah kejahatan yang terbesar. Dan yang lebih parah apa? Manusia itu bukan cuma menolak kebenaran dari Allah, bukan cuma menolak, tapi manusia mendirikan kebenarannya sendiri. Nikodemus contohnya di Yohanes pasal 3. Di Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 kita menemukan seorang bernama Nikodemus. Dia pemimpin agama Yahudi, berarti religius. Dia orang Farisi, berarti di antara orang yang religius, dia ini paling ketat memelihara hukum Taurat. Dan dia pemimpin agama Yahudi. Wah, berarti ini orang-orang yang benar-benar tidak main-main. Nikodemus orang yang sangat saleh, bukan cuma saleh. Nikodemus itu orang yang karakternya baik. Kenapa saya bilang baik? Dia itu kan rabi secara formal. Dia itu rabi yang terpandang, sekolah khusus untuk menjadi rabi. Ini ada Yesus yang sekolahnya nggak jelas. Yesus yang disebut tidak terpelajar di Yohanes pasal 7. Ternyata Nikodemus mau datang kepada Yesus dan mengakui gini, engkau itu guru, bukan cuma guru, engkau guru dari Allah. Berarti Nikodemus menganggap Yesus lebih tinggi dari dirinya. Dengar saya baik-baik. Kalau ada orang yang selamat memperoleh hidup kekal gara-gara kesalehan dan kebaikannya, maka saya yakin Nikodemus dapat antrian paling awal. Kurang apa coba Nikodemus? Tapi Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, engkau tidak dapat masuk kerajaan Allah. Kenapa? Natur manusia ini sudah rusak. Begitu rusaknya natur manusia, sampai Allah memberikan jalan keluar. Ini loh, the only way itu ini. Manusia bilang, dah, I have my own ways. Manusia itu selalu mencari jalannya sendiri, selalu mendirikan kebenarannya sendiri, dan tidak mau menerima kebenaran Allah. Ravi Zacharias di dalam salah satu seminarnya pernah ditanya begini, mengapa Allah menyediakan cuma satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus? Mengapa Allah cuma sediakan satu? Ravi dengan penuh hikmat menjawab begini, persoalannya itu bukan jumlah jalan yang Tuhan sediakan. Persoalannya itu dalam diri manusia. Allah sediakan satu aja, manusia bikin jadi 100. Kalau Allah sediakan 100 jadi berapa kira-kira? Allah sediakan satu bisa jadi 100. Allah sediakan 100 itu bisa jadi ribuan. Dan saya pernah ditanya dalam seminar saya pernah ditanya begini, Pak, kenapa kekristenan itu kok picik? Wah, menarik sekali. Kenapa kamu bilang picik? Terus dia jawab begini, mosok keselamatan cuma di dalam Yesus sih? Itu kan namanya sempit sekali, Pak. Jalannya itu sempit sekali. Masa melalui Yesus saja? Kan banyak jalan menuju Roma. Wah, alasannya kan itu, banyak jalan menuju Roma. Cuma saya beritahu dia, tapi nggak semua orang ke Roma loh.
surga kita dengan surganya orang lain itu beda. Bahkan ketika ada orang lain mengatakan surga, istilahnya sama dengan kita, konsepnya beda. Ketika ada orang lain menyebut nirwana misalnya, dengan surga kita itu totally different, beda banget. Lalu kalau saudara melihat agama lain mengajarkan destinasi akhir manusia, itu beda dengan surga kita. Jadi saya yakin tidak semua agama menuju ke Roma. Saya tidak peduli ada berapa banyak jalan ke Roma. Yang jelas tidak semua agama menuju ke Roma, karena beda-beda jelas. Sehingga kita harus milih. Nah, pada waktu dia tanya, kekristenan itu picik, kenapa keselamatan cuma di dalam Yesus? Terlalu sempit. Lalu saya jawab dia begini, pengamatanmu keliru. Kekristenan ini justru paling luas. Kenapa saya katakan kekristenan itu paling luas coba? Kenapa? Karena kalau mengikuti yang lain-lain, kamu mau selamat? Iya, ini ada aturan-aturannya. Ini kamu harus lakukan banyak gitu, baru kamu nanti bisa selamat. Oh, kamu mau selamat, kamu harus ngikutin ini dengan taat. Perbuatan baikmu harus melebihi perbuatan jahatmu. Banyak aturannya. Begitu kamu datang kepada Yesus dan kamu tanya, what shall I do to get saved? Yesus cuma jawab begini, hanya percaya. Gampang gak sih? Hanya percaya. Gak ada aturan-aturan yang saudara harus ikuti. Setelah engkau percaya dan diselamatkan, baru engkau berbuat baik. Ini sebetulnya luas sekali. Ini tidak sempit. Justru yang lain-lain itu sempit. Kekristenan justru tidak sempit. Tapi berkali-kali saya jelaskan ini kepada orang, dan orang itu bisa paham ya. Tetap aja orang itu tidak mau terima. Kenapa? Sebab kalau dia terima, dia harus mengubah seluruh hidupnya, dan dia tidak siap dengan itu. Mungkin saudara pernah dengar saya cerita di dalam salah satu khotbah saya. Saya pernah ditanya orang, menurut kamu aku ini masuk surga enggak? Dia bukan orang Kristen, tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Saya tanya, kalau di agamamu masuk surga karena apa? Karena berbuat baik. Lalu saya tanya, seberapa baik manusia itu harus berbuat baik supaya diselamatkan? Ya harus seperti Allah kalau mau diselamatkan. Sekarang ada nggak yang kebaikannya memenuhi target tuntutan dari Allah? Dia jawab, tidak ada. Berarti ada nggak orang yang masuk surga? Dia jawab, tidak ada. Oke, jadi kamu masuk surga nggak? Terus dia jawab, tidak mestinya. Oke, kamu yang mengatakannya. Saya cuma bisa berkata amin saja, karena kamu yang mengatakannya. Kan saya tidak jawab toh. Saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Lalu dia tanya begini, kalau kamu masuk surga nggak? Saya jawab, masuk surga. Loh kok bisa? Iya, karena di dalam agamaku diajarkan, mau masuk surga tidak perlu berbuat baik. Hanya percaya kita orang berdosa, Yesus menghapus dosa kita di kayu salib. Saya diselamatkan. Setelah diselamatkan baru saya berbuat baik. Loh, jadi cuma percaya aja, kamu orang berdosa, Yesus menebus dosamu. Iya. Terus dia gini, kok gampang banget ya? Kok gampang banget ya? Menarik sekali loh. Kalimat ini sudah sering saya dengar. Orang bertanya, kok gampang banget ya? Nah biasanya saya tanya begini, jadi pilihan kita ini kan dua. Kalau menurut kamu mustahil, kalau menurutku gampang. Jadi kan kamu nyebutnya keselamatan di kekristenan gampang banget. Nah keselamatan di tempatmu kan katamu mustahil. Sekarang saya tanya, kamu mustahil sama gampang banget milih mana? Nah coba ya, kira-kira dia pilih mana coba? Dalam kondisi seperti itu loh, dalam kondisi dia tahu bahwa kalau dia mengikuti keyakinannya dia dan dia konsisten dengan keyakinan itu, dia tahu persis tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Sekarang dia melihat keselamatan yang saya beritakan sangat gampang sekali. Berkali-kali ya, dalam posisi seperti itu saya tanya orang itu, kamu mau yang mustahil atau mau yang gampang sekali? Tetap pilih yang mustahil. Percaya nggak sih? Makanya jangan saudara berpikir persoalan utama manusia itu tidak tahu, salah. Persoalan manusia terutama adalah pergumulan intelektual, tidak. Persoalan utama manusia hatinya memang membenci terang. Persoalan utama manusia karena hidupnya di dalam kegelapan, dia tidak mau menerima terang itu. Betapa parahnya keadaan mereka, dan itulah keadaan kita dahulu di dalam Tuhan. Nah sekarang bagian terakhir dari khotbah saya adalah orang yang menerima terang. Jadi penghakiman datang, terang telah datang.
Ada orang yang menentang dan mendapat hukuman, tapi ada orang juga yang akhirnya menerima terang. Mari kita membaca ayat 21. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena bukan fokus saya. Ayat 21. Tetapi Yohanes 3 ayat 21. Tetapi berarti kontras dengan ayat 19 dan 20. Tetapi barang siapa melakukan yang benar. Bahasa Indonesia menerjemahkannya barang siapa. Dan saudara bingung, ini barangnya siapa? Nah, memang terjemahannya sebetulnya bukan barang siapa. Terjemahannya itu setiap orang. Setiap orang. Jadi kalau saya terjemahkan begini, tetapi setiap orang yang terus-menerus melakukan kebenaran. Itu terjemahan yang lebih tepat. Tetapi setiap orang yang terus-menerus melakukan kebenaran, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi ada kategori orang yang kedua, dia datang kepada terang. Mengapa dia datang kepada terang? Karena dia terus-menerus melakukan kebenaran. Tujuannya apa dia datang kepada terang? Supaya terbukti, terungkap, supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang baik dilakukan di dalam Allah. Jadi saudara jangan sampai membayangkan orang di ayat 21 ini, orang yang hidup di dalam kegelapan, orang yang berdosa, tiba-tiba dengan kekuatannya sendiri bisa datang kepada terang. Bukan itu. Karena pada waktu dia datang kepada terang, tujuannya apa? Supaya perbuatan-perbuatannya dia sebelumnya dilakukan di dalam Allah. Berarti sebelum dia datang kepada terang, Allah sudah mendatangi dia dulu. Berarti sebelum dia mempercayakan diri kepada terang, Allah itu sudah bekerja lebih dulu di dalam hatinya, sehingga dia mampu untuk datang kepada terang itu. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan intrinsik dalam diri manusia. Tidak ada. Jadi jangan sampai saudara punya pikiran begini, berarti itu ada orang-orang tertentu ya yang berhasil mengalahkan kegelapan dalam dirinya dengan usaha sendiri. Salah loh. Orang ini datang supaya terungkap perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, terjemahannya begini, supaya nampak perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Itu memakai satu kata kerja tertentu yang artinya begini, perbuatan itu dulu dilakukan dan hasilnya sampai sekarang. Dengan kata lain, kalau saudara melihat ada saya, ada saudara yang bisa datang kepada Kristus, itu karena Allah lebih dulu bekerja di dalam kita. Perbuatan-perbuatan Allah itu dikerjakan Dia di dalam hati kita. Buktinya apa? Buktinya kita bisa datang kepada terang, dan terang itu mengungkapkan kita. Dengan kata lain begini saudara, pada waktu kita dulu mencari Allah, sebetulnya kita dulu sedang dicari oleh Allah. Dan itu kalimat dari Alistair McGrath di dalam bukunya Intellectuals Do Not Need God and Other Modern Myths. Ini salah satu buku apologetika yang sederhana, tapi saya paling rekomendasikan. Kalau saya boleh menyebut 3 buku apologetika terbaik, maka salah satunya adalah karangan Alistair McGrath. Sederhana tapi luar biasa. Salah satunya dia mengatakan, when we were searching God, we were actually being searched by Him. Ketika kita dulu sedang mencari Allah, sebetulnya kita yang sedang dicari oleh Allah. Saudara bisa menemukan Allah itu karena Allah sudah lebih dulu mencari engkau. Engkau bisa datang kepada Allah karena Allah sudah datang di dalam hatimu, melembutkan hatimu, menolong engkau supaya engkau tuh bisa terus mencari kebenaran, dan akhirnya engkau bisa berjumpa di dalam kebenaran. Saudara, harga keselamatanmu luar biasa. Keselamatanmu tidak mungkin dihasilkan dengan usaha manusia sendiri. Kalau Allah menyerahkan engkau kepada dosamu sendiri, kalau Allah tidak intervensi di dalam hatimu, maka engkau selamanya akan membenci terang itu. Maka engkau selamanya akan mencintai perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan menolak terang supaya kejahatanmu tidak diungkapkan. Kalau sekarang engkau bisa ada di dalam terang, itu karena Allah sudah bekerja luar biasa di dalam hidupmu. Apa yang seharusnya jadi respons kita? Yang menjadi respons kita adalah kita membenci kegelapan dan mencintai terang. Kita melakukan kebalikannya. Jangan sampai kita masih hidup di dalam kegelapan. Orang yang masih hidup di dalam kegelapan berarti dia tidak sadar betapa mengerikannya kegelapanmu yang dahulu. Saya berapa kali ditanya orang, Pak, kalau sekali selamat tetap selamat,
Ya berarti enak dong, kita berbuat dosa semaunya saja. Saya langsung mengatakan, orang yang masih mencintai dosa berarti belum di dalam Kristus. A.W. Tozer mengatakan demikian. If we are never changed by grace, maybe we are never saved by grace. Kalau kita tidak pernah diubah oleh anugerah, maka mungkin kita memang tidak pernah diselamatkan oleh anugerah. Apakah anugerah Allah menyelamatkan engkau? Kalau anugerah itu cukup berkuasa untuk menyelamatkan engkau, untuk menarik engkau dari kegelapan yang mengerikan kepada terang, maka saya yakin anugerah yang sama akan memampukan engkau untuk mengalahkan kebiasaan burukmu, untuk mengalahkan ikatan dosa di dalam dirimu. Kalau sampai engkau terus kalah, engkau mencintai dosa, maka engkau perlu bertanya, apakah engkau sudah di dalam terang itu? Orang yang sudah tahu betapa indahnya terang dan sudah tahu betapa mengerikan, orang itu tidak mungkin masih mencintai kegelapan, tidak mungkin. Apakah kita masih bisa jatuh? Bisa. Berapa hari yang lalu ada orang tanya saya ini dulu suka dugem. Saya sekarang kan sudah tahu lama bahwa dugem itu merusak hidup saya, menghancurkan hidup saya. Saya sudah tinggalkan lama. Lalu dia bilang begini, tapi tiap kali saya mendengar musik, house music, EDM dan sebagainya, kenapa ya hati saya kok masih senang ya? Terus dia tanya, apakah aku sudah diselamatkan? Pertanyaannya polos sekali. Apakah aku masih diselamatkan? Terus saya beritahu dia, kalau kamu cuma suka musik, that's fine. Tapi kalau kamu masih suka datang ke tempat-tempat semacam itu untuk memuaskan hidupmu, kalau kamu masih suka, maka itu pertanyaan besar buat kamu. Kenapa kamu masih suka yang seperti itu? Kenapa kamu masih suka sampah? Kenapa masih suka barang rosokan? Kalau memang kamu sudah punya barang yang baru, yang jauh lebih bernilai. Orang-orang yang masih mencintai dosa, orang itu berarti belum hidup di dalam kegelapan. Kita masih bisa jatuh, saya bisa jatuh, saudara bisa jatuh. Tapi orang yang di dalam Kristus, begitu jatuh, dia benci dosanya. Begitu jatuh, dia akan bangkit berdiri, mengalahkan, berperang lagi melawan dosanya. Tapi kalau engkau jatuh dan engkau membenarkan diri di dalam kejatuhanmu, tidak mau ditegur. Kalau engkau jatuh dan engkau nyaman di dalam kejatuhanmu, maka mungkin engkau belum pernah di dalam terang. Sore ini saudara, saya ingin saudara menyadari bahwa dulu keadaanmu mengerikan, Tuhan menyelamatkan engkau. Jangan anggap remeh. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau tinggalkan semua dosaku. Aku mau tinggalkan kebiasaan burukku. Aku mau tinggalkan semua yang sampah, yang kotor, yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan aku mau memberi diriku baru di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk memberikan respons terhadap firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu mengucap syukur untuk keselamatan yang besar yang Tuhan beri bagi kita. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang mencari kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Dia, tapi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita mengambil komitmen untuk terus-menerus hidup di dalam terang, untuk membenci kegelapan, untuk tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Jangan pernah menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Mari kita perangi dosa sekecil apapun di dalam hidup kita. Jangan mengatakan orang lain juga melakukannya. Jangan mengatakan bahwa ini sudah biasa dilakukan banyak orang. Tapi mari sekecil apapun dosa kita, kita membenci dan memeranginya, karena kita tahu betapa mengerikannya kegelapan dan betapa indahnya di dalam terang. Mari mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami betapa mengerikannya keadaan kami dahulu.
Sebelum Engkau mencari kami, sebelum Engkau menemukan kami, sebelum Engkau menarik kami dari kegelapan yang begitu mengerikan itu, dan sekarang kami ada di dalam terang, itu karena tangan-Mu sudah melepaskan kami dari bahaya yang begitu mengerikan. Dan biar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kami tahu kalau tanpa anugerah-Mu tidak mungkin kami dengan sukarela kami meninggalkan kegelapan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kami berpaut kepadamu dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin kami bisa mencari Engkau, karena kami begitu membenci Engkau dahulu. Tapi kami bersyukur Engkau mengalahkan kebebalan kami. Engkau tidak pernah menyerah ya Tuhan. Engkau terus mencari dan menaklukkan kami, mengejar kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah gagal itu. Dan sekarang kami ada di dalam tangan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami hidup terus di dalam terang. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan untuk hidup berbeda dengan dunia. Hidup semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.